Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukas Diono, salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, ingin menyampaikan mengenai profil Puskesmas Sukabangun pada tahun 2019. Adapun sekilas tentang Puskesmas Sukabangun, yaitu Puskesmas Sukabangun merupakan salah satu dari 24 puskesmas yang ada di Kabupaten Ketapang. Dengan jarak dari puskesmas ke pusat ibu kota Ketapang yaitu sekitar 6 km dengan jarak tempuh kurang lebih 10 menit. Adapun jumlah penduduk wilayah binaan Puskesmas Sukabangun dari 3 desa tersebut yaitu 22.472 jiwa. Adapun 3 desa yang menjadi binaannya itu Desa Kalinilam, Desa Sukabangun, dan Desa Sukabangun Dalam dengan luas wilayah kurang lebih 74,2 km persegi. Puskesmas Sukabangun memiliki batas wilayah kerja, yaitu di mana batas sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, selatan berbatasan dengan Puskesmas Kedondong, timur berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Sungai Awan, dan barat berbatasan dengan Selat Karimata. Kalau dilihat dari persentase jumlah penduduk Puskesmas Sukabangun pada tahun 2019, yang mana Desa Kalinilam menduduki 46,49% tingkat kepadatannya, kemudian Desa Sukabangun 36,39%, dan Desa Sukabangun Dalam mencapai 17,12%. Inilah kepadatan penduduk dari masing-masing wilayah. Adapun perbandingan jumlah penduduk per golongan umur, wilayah Puskesmas Sukabangun memiliki perbandingan yang sangat tinggi, yaitu umur 10 sampai dengan 14 tahun dan 5 sampai dengan 9 tahun. Itulah penduduk yang banyak menduduki wilayah kerja Puskesmas Sukabangun. Dari 10 macam penyakit terbanyak yang ada di Puskesmas Sukabangun yang sering berkunjung, yaitu yang meningkati duduk paling tertinggi, yaitu pada kasus infeksi pernapasan akut yang mencapai 45,00%. Kemudian lanjutkan dengan pengawasan kehamilan kepada ibu hamil, yaitu mencapai 11,78%. Dilihat dari jumlah kematian maternal pada tahun 2019, didapatkan 191 kelahiran dengan angka kematian mencapai 1 orang di Desa Kalinilam. Sedangkan di Desa Sukabangun dari 144 kelahiran tidak ada kematian, begitu juga dengan Desa Sukabangun Dalam, di mana 38 kelahiran dan tidak adanya kematian.
Untuk kesehatan ibu dan anak yaitu Desa Kalinilam yang sangat rendah pada K1, dan yang paling tinggi yaitu Desa Sukabangun. Kemudian dan terbalik nanti pada K4. K4 itu Desa Kalinilam yang lumayan tinggi mencapai 80%. Kemudian Desa Sukabangun Dalam itu sudah makin menurun, dan Desa Sukabangun pada posisi nomor 2. Begitu juga dengan Linakes maupun Linakes di Pasienkes. Hampir keseluruhannya Desa Kalinilam yang masih menduduki peringkat teratas. Dari grafik infeksi kesehatan lingkungan dan sarana air minum di Puskesmas Sukabangun, yang mana dari keseluruhannya Desa Kalinilam 77,3%, Desa Sukabangun 41,5%, dan Desa Sukabangun Dalam 65,0%. Yang mana tingkat resiko rata-rata memiliki resiko dari 77 yang diperiksa, ini 88% ini memiliki resiko. Begitu juga dengan Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam. Kemudian dari grafik infeksi kesehatan lingkungan dan sarana air minum Puskesmas Sukabangun, yang mana dari keseluruhan tidak ada satupun dari persediaan air minum yang memenuhi syarat. Dari 77,3 yang diperiksa, tidak ada yang memenuhi syarat satupun. Begitu juga dengan Sukabangun dan Sukabangun Dalam. Dari grafik penyakit hepatitis di Puskesmas Sukabangun pada tahun 2019, pada Kalinilam 3 orang, Sukabangun 1 orang, kemudian Sukabangun Dalam ada 2 orang, kemudian ada 1 orang yang berasal dari luar wilayah binaan kami. Jadi keseluruhannya yaitu mencapai 7 orang. Adapun kasus DBD pada tahun 2019 yaitu atas Puskesmas Sukabangun mencapai 72 orang, yang mana terdiri dari Kalinilam ada 40 orang, Sukabangun itu ada 17 orang, dan Sukabangun Dalam itu ada 15 orang. Sekianlah penyampaian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.